Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tim penilai Green Leadership yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan laporan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bangka tahun 2021. Izinkan saya berpantun. Berjalan pagi melewati hutan, pulangnya harus naik sepeda. Pemerintah Kabupaten Bangka akan wujudkan lingkungan sehat Bangka Setara. Tahun 2019 sampai dengan 2023 beserta indikator kinerja sesuai dengan bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan misi kelima, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka 3 tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2021, yaitu dengan nilai 66,38 dengan kategori sedang. Dalam dokumen informasi kinerja pengolahan lingkungan hidup daerah atau DIK-PLHD Kabupaten Bangka, penetapan isu prioritas lingkungan hidup telah didasarkan pada proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2021 yaitu pengelolaan sampah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun ataupun B3, pencemaran air, permukaan, dan kerusakan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang merupakan dinas teknis daerah yang membawahi urusan lingkungan hidup pada tahun 2021 telah melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 15 kegiatan. Total anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut adalah 22.372.420.954 rupiah. Bahwa kebijakan dan program lingkungan hidup disusun dengan memperhatikan dokumen informasi kinerja dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK-PLHD dengan uraian sebagai berikut. Pertama, program persampahan dengan kegiatan pengolahan persampahan meliputi pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemantan kembali. Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan memprosesan akhir sampah di TPA atau TPST atau SPA. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana pengolahan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan di TPA, TPST atau SPA. Kedua, program perencanaan lingkungan hidup dengan kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS Kabupaten Kota melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk kebijakan rencana program ataupun KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup. Ketiga, program pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi. Keempat, program pengolahan keanekaragaman hayati atau KEHATI dengan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengolahan ruang terbuka hijau atau RTH. Kelima, program pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan, izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup atau PPLH dengan kegiatan pengawasan usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Kota. Keenam, program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan serta memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah melalui penilaian kinerja masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketujuh, program peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Kedelapan, program pengelolaan air limbah domestik. Dan terakhir, program hunian sederhana layak huni berbasis komunitas holistik. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Bangka telah melahirkan beberapa inovasi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui inovasi daerah sesuai dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIKP-LHD Kabupaten Bangka tahun 2022. Yang pertama, Madusari atau masyarakat peduli sampahnya sendiri. Kedua, Si Intan Hutan Kota Sungalian atau sistem informasi tanaman. Yang ketiga, Gerbang Lestari tahu gerakan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan informasi pengolahan lingkungan hidup daerah ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka. Pagi hari makan buah leci, makan bersama dengan kekasih. Cukup sekian sambutan ini, kami haturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bangka mendukung dan memberikan perhatian terhadap sektor lingkungan hidup di Kabupaten Bangka. Bentuk dukungan tersebut sampai dengan tahun 2021 kami telah mengesahkan secara bersama-sama peraturan daerah terkait lingkungan hidup di Kabupaten Bangka. Pada tahun 2022 ini kami dari DPRD Kabupaten Bangka sudah menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka tentang penyelenggaraan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Raperda ini sebagai bentuk respon cepat pemerintah Kabupaten Bangka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kami sangat mendukung secara moral peraturan daerah ini. Kami berharap peraturan daerah ini dapat diberikan aspek pelindungan terhadap lingkungan dan pengembangan burung dara hinggap di dahan kering di Pantai Takari. Semoga sambutan kami berkesan. Sampai bertemu lagi di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.